bagaimana income frequency di hotel Swiss Bell? Oke, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Jadi untuk income sendiri, untuk apa namanya revenue ya, ada yang pada saat ini apa namanya terjadi pada saat pandemi corona, memang semua hotel ya, semua apa yang bergerak di bidang pariwisata, yang bergerak di bidang jasa perhotelan khususnya, memang terasa sekali ya, Terkena dampak semua. terkena banget dampaknya. Contohnya salah satunya adalah pengurangan kapasitas kan. Ya, jadi apa namanya, memang ditentukan untuk kapasitasnya untuk kita melakukan kegiatan untuk kayak meeting room, kayak forum. Sebelum pandemi itu kita 1.500 orang itu bisa kita tampung, kita masuk. Pada saat pandemi ini memang kapasitasnya kita batasi. Baik. Jadi restoran juga kita re-layout lagi. Jadi layoutnya itu kita setup ulang. Kalau yang sebelumnya kita family setupnya satu meja bisa 8 orang, bisa 6 orang. Sekarang memang kita benar-benar harus social distancing. Sesuai protokol. Betul, sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, nah agar orang di luar sana yang tidak ragu nih Pak, di Swiss Bell sendiri apakah sudah punya sertifikat CHSE? Sudah, jadi beberapa minggu yang lalu kita memang sudah ada audit ya, sudah ada audit untuk memastikan apakah standar protokol kesehatan di tempat kita ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Dari timnya itu sudah berkoordinasi dengan manajemen untuk memastikan langsung ini, dan sertifikat kita sudah ada. Kayaknya ada di front office ya. Sudah ada terpampang. Baik, tadi rekan-rekan semuanya kalau misalnya mengadakan acara atau reservasi, silakan. Swiss Bell Hotel Lampung sudah mempunyai sertifikat CHSE. Betul, kita sudah ada sertifikat. Siap. Jadi memang standar protokol kita juga jalan banget sih, karena itu memang menjadi prioritas yang saat ini. Jadi pada saat masuk ke lobby itu memang udah ada UNOS ya, pencucian tangan di sebelah kanan lobby, kemudian cek suhu, tim kita selalu standby. Beberapa signage juga sudah kita pasang sih di titik-titik seperti kayak lobby, titik-titik yang besar kemungkinan untuk terjadi perkumpulan di situ. Jadi udah kita pasang sesuai dengan standar tersebut. Karena kita pelan-pelan merubah pola hidup ini Pak. Betul, kita pelan-pelan itu kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Iya, bukan pandemi lagi nih. Betul. Endemik. Endemik katanya. Gitu, jadi memang harus terbiasa. Kayak jaga selalu kesehatan. Penting apa ya? Rajin-rajin cuci tangan ya. Rajin-rajin cuci tangan. Kalau nggak perlu untuk datang ke tempat yang menimbulkan potensi untuk penyebaran, mendingan nggak usah. Kemudian di rumah aja minum kopi, sambil makan, istirahat Gitu. Nah, kalau di untuk paket-paket ini sendiri apa aja nih Pak? Ya di Swiss Bell paketnya ada paket wedding, birthday atau betul. Jadi di Swiss Bell ini kita memang ada beberapa paket memang untuk paket meeting sendiri kita ada paket HB, Board, itu kita ada paketnya di sini. Kemudian social event juga kita ada paket-paket birthday, kemudian arisan, kita juga ada di sini. Kemudian untuk paket wedding juga kita ada, paket wedding indoor, outdoor juga kita ada. Kemudian untuk paket makan juga kita ada. Yang terdekat ini kita ada paket Ramadan. Betul, menjelang bulan suci Ramadan ya. Kita udah sebulan lagi ya Pak ya? Betul. Bulan depan kita udah masuk ke bulan suci Ramadan kan. Jadi kita sudah bikin paket makanan buka puasa itu harganya 125.000 per pax-nya. Betul, itu 30 lebih untuk item makanannya. Kemudian untuk tamu yang datang ke Swiss Bell juga
nggak perlu khawatir kalau memang nanti pas pada saat buka puasa tidak mau tidak mau turun ke bawah, karena nanti kita venue-nya di outdoor, di luar, di salah satu outlet di luar. Kita ada paket selain buffet, yang tadi kan buffet ya, Iya, 125.000, kita juga ada paket room service. Betul, jadi kalau misalkan ada tamu yang dia protect banget sama dirinya, dia nggak mau ke tempatnya yang rame-rame lah, dia bisa pesan paket room service, kita juga ada gitu. Kemudian kita juga ada paket delivery. Nah, jadi untuk yang keluarga di rumah ya berbuka puasa di yang rumah, berbuka puasa di Ya. rumah dengan masakan hotel, itu bisa banget di- pesan di sini. reservasinya bisa melalui Reservasinya bisa melalui hotel, kemudian bisa melalui sales, bisa juga melalui karyawan yang ada di service. untuk produk hotel nih sudah selesai nih Pak. Betul. Kalau misalkan di Bangket sendiri, apa aja nih Pak ilmu-ilmu yang ada di Bangket misalkan di sana? Oke, untuk ilmu Bangket itu salah satu outlet yang dia tingkat kesibukannya itu lumayan tinggi. Karena pada saat kita handle event itu kan, pada saat kita bicara sebelum COVID ya, sebelum COVID itu bisa menghandle ribuan event wedding, ya kan, tamu-tamu meeting. Ilmunya banyak sekali sih. Yang pertama kita mengenal tentang equipment sih. Atau jadi equipment atau barang-barang yang ada di Bangket itu banyak sekali, jenis meja, ya kan, karena yang kita butuhkan untuk untuk tamu meeting itu kan beda-beda kebutuhannya. Ada yang dia lebih kepada gala dinner seperti itu, biasanya mejanya menggunakan meja round table, meja yang Jadi meja aja ada namanya ya Pak? kenapa? Meja aja ada namanya? Betul, meja aja ada namanya, jadi banyak lagi namanya. Ada round table, kemudian IBM, ada rectangular table, kemudian banyak lah jenisnya. Betul. Nah, kemudian ilmu yang lain adalah pada saat kita mengenal jenis setapan, betul. Itu banyak sekali kebutuhan tamu kan, beda-beda ya sudah tadi. Ada dia setapan yang bentuknya U-shape, letter U. Kemudian ada classroom seperti ya kelas meja kursi. Kemudian ada round table yang pakai meja bulat tadi. Kemudian ada standing party. Betul, ya lebih kepada social event sih biasanya. Kemudian ada V-shape, kemudian ada boardroom yang bentuk kotak tuh, ya intinya lebih ke formal biasanya. Itu sih untuk Kapasitas ballroomnya berapa Pak di situ? Oke, kalau untuk kapasitas ballroom, kalau untuk standing party tadi sebelum COVID itu kita bisa menampung 1.500. 1.500. Betul, selama COVID ini kita ideal dengan standar protokol kesehatan itu kita menampung 300 orang. 300. Ya, dengan jarak 1 meter. Betul, jarak 1 meter dari yang kita setup antara kursi satu dengan kursi dua. Kalau untuk classroom, sebelum COVID itu kita bisa 500 di ballroom. Selama COVID ini kita idealnya itu 150 sampai 200 untuk classroom. Untuk set juga sama, untuk round table juga sama. Gitu Ya. Pak Iwan. Memang banyak sekali perubahan di masa COVID ini. Iya. Tapi harus disesuaikan ya Pak? Harus disesuaikan, harus mengikuti. Siap. Terus semangat ini Pak. Tetap semangat buat adik-adik yang baru mau mengenal perhotelan, yang sudah masuk perhotelan dan sedang meniti karir, sedang cari ilmu. Tetap semangat, apalagi di masa COVID saat ini kan kita butuh imun yang cukup, ya. Di samping aktivitas kita yang masih pada saat ini masih berlangsung, kesehatan harus tetap dijaga. Baik. Silakan disampaikan pesan-pesannya Pak bagi orang-orang di luar sana atau misalnya siswa-siswi sekalian. Oke.
pesan-pesannya adalah yang pertama, eh, kita pada saat mau masuk perhotelan ya, pada saat mau kerja, kita harus kerja itu berdasarkan dengan passion apa yang kita suka. Karena kalau misalkan kita kerja dengan bukan keinginan kita, ya kan? Kita lagi kerja pun bawaannya ini jam berapa ya, ini jam berapa ya, ya kan? Ada masih jam segini lagi, ya kan? Ya, wah 4 jam lagi pulangnya. Nah itu kalau kita kerjanya nggak berdasarkan dengan Sesuai passion. passion. Di hotel sendiri, tadi lupa nih Pak. Di hotel sendiri ada berapa sih Pak departemennya? Oke, kalau untuk di hotel sendiri itu departemennya ada dia, kalau untuk front office-nya dia ada front office tadi, ada FO departemen. Tugasnya apa ini Pak? Tugasnya itu dia lebih kepada jualan kamar sih. Nah, jadi jualan kamar, handle, melayani tamu yang check in dan check out. Jadi yang pertama kali tamu masuk itu berarti FO ya Pak? Betul, Ya, yang pertama kali tamu pada saat masuk ke area hotel itu dia ketemu sama departemen FO. Nah, itu ketemu sama front office, kemudian pada saat dia sudah di kamar, ya kan, dia akan ketemu dengan satu departemen yang lain, itu housekeeping. Betul, housekeeping. Kalau ketemu di kamar berarti dia rumah tender, dan deskripsinya di sana. Kemudian housekeeping, kemudian pada saat dia mau sarapan ketemu sama departemen FB, itu FB dibagi sama service dan product. Kemudian ada sales marketing, nah dia yang jualan semua produk produk kamar, produk minuman, makanan, fasilitas, itu semua sales marketing. Kemudian ada departemen engineering, ya dia yang bagian maintenance semua apa namanya, betul. Nah, kemudian ada back office-nya itu ada accounting, ya kan? Back office-nya ada accounting, ada human resource departemen yang berkaitan sama karyawan. Seperti itu. SDM, betul sekali. Itu. Oh, berarti banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi, nah untuk kalian yang memang mau masuk di hotel, ya banyak departemen yang bisa kalian pilih berdasarkan dengan passion. Ada lagi. Itu sih. Jadi kalau untuk saya, untuk teman-teman semuanya yang mau masuk ke dunia perhotelan, pastikan dulu, yakinkan dulu apakah itu sudah sesuai dengan yang kalian sukai. Gitu. Kalau udah sesuai dengan passion, mau kalian extend, mau kalian hari ini masuk sore, besoknya masuk pagi lagi, itu nggak ada. Dan ketika sudah masuk hotelan, harus on the target, harus punya target, karena jenjang karirnya untuk di hotel itu cukup baik. Dari yang pertama, dari yang nol banget sampai kita menjadi pimpinan, itu ada. Tinggal teman-teman semuanya yang ada di luar sana persiapkan diri untuk masuk ke dunia hotel. Gitu. Baik, itu tadi panjang lebar kita mengenai tentang betul. dunia hospitality industry. Terima kasih Pak Matiani sudah Terima kasih, berbagi Pak informasi, kemudian dari pengalaman, kemudian job desk sekarang di Swiss Bell Hotel Lampung. Ya silakan kalau mau reservasi, nah mau take away ini nanti kita buatkan deskripsi di bawah. Betul. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.